pada waktu kita eh, ke sana, kan makan di resto namanya, restoran mahasiswa ya. Di Mhm. restoran mahasiswa, awal-awal itu, ini sekitar sampai 1 bulan, harus membawa sambalado, sambal ke restoran itu. Mungkin pernah ada pengalaman ataupun resep-resep, Prof, yang bisa dibagikan ke teman-teman, sahabat budaya di seluruh Nusantara, apa sebetulnya yang harus disiapkan kalau kita harus sekolah di luar negeri? Iya. Tapi hobi yang saya tekuni sekarang ini adalah koleksi parfum. Profesor kan asli Minangkabau, Iya benar. jadi besar dari lahir sampai sekarang kan tinggal di Minangkabau ya, Prof, Iya. ya. Jadi kita akan cerita-cerita sedikit tentang, masa lalu Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan Profesor Amri Bahtiar, MS Des Apoteker. Beliau adalah pakar pengobatan tradisional yang dimiliki Sumbar. Dan hingga sekarang beliau masih aktif melakukan penelitian. Tetapi untuk kali ini kita tidak akan berbicara serius, tetapi kita akan berbicara terkait dengan pengalaman budaya dari Profesor Amri terkait dengan bagaimana sih sebetulnya proses internalisasi budaya Minang yang beliau terima semenjak dari kecil hingga sekarang. Karena saya yakin bahwa pendidikan budaya yang beliau terima bisa membuat beliau hingga menjadi seorang profesor seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Iya. Prof, orang sering bilang kalau yang namanya profesor, apalagi profesor, doktor, sering melakukan penelitian, itu biasanya orangnya serius, Prof. Nah, kan seperti itu. Apakah memang dari kecil dulu Profesor, pasti dari kecil-kecil dulu pernah nakal-nakal juga waktu di Suro ya, Prof, ya? Nah, Iya. boleh nggak ceritain ke kami, para teman-teman dari seluruh Nusantara. Jadi podcast ini nanti kami tayangkan di YouTube kami, Prof. Jadi silahkan nanti di-subscribe di YouTube-nya BPNB Sumatera Barat. Sahabat budaya di Nusantara juga silahkan untuk mensubscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Jadi nanti biar pengalaman Profesor masa kecil bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman dari seluruh Indonesia, mungkin juga diaspora Minang yang ada di luar negeri. Jadi budaya Suro, Prof, pasti Profesor mengalami itu. Bisa diceritakan, Prof, Profesor dulu lahir di mana dan besar di mana? Ya, baik. Saya lahir di Padangganting, Daerah mana itu, Prof? daerah Kabupaten Tanah Datar, sekitar 20 km dari Batu Sangkar. Ya. Saya lahir itu 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Berarti tahun 1949. Ya. Karena itu ayah dan ibu memberi nama saya Amri, Angkatan Muda Republik Indonesia. Oh, jadi singkatannya Amri adalah Angkatan Muda Republik Indonesia. Karena masih euforia kemerdekaan. Benar. Masih ada. Tapi karena ayah dan ibu adalah pegawai, ibu guru, ayah juga guru, kita itu di Padang Panjang. Saya TK, kemudian SD di Padang Panjang sampai kelas 2. Setelah itu pada tahun 58 ada istilah pemberontakan PRRI. Iya. Nah, pulanglah kita ke kampung, ke Padangganting. Sekolah lagi di sana, sekolah rakyat namanya dulu. Yeah. Jadi saya sekolah rakyat dari kelas 2 sampai kelas 4. Nah, kalau di kampung namanya waktu kecil, kalau sore kita tidur di surau, kita bermalam di surau, mengaji. Nah, mengaji sama tidur, pagi-pagi subuh kembali lagi. Di kampung itu 3
surau yang saya jalani. Yang menarik bagi saya, sebelum tidur kadang-kadang Buya atau Ustadz dia bercerita, mendongeng. Salah satu misalnya mendongeng mengapa negeri kita itu namanya Padang Ganting katanya. Ternyata di situ dulu itu adalah danau. Ada danau, kemudian ada tanah yang sempit. Ketika danau itu bobol di tanah yang genting, menjadi padang dia gitu. Sehingga namanya Padang Ganting. Itu versi dari Buya Ustadz waktu ngaji. menjelaskan guru mengaji kami. Ini memang pengalaman yang sangat. Jadi dalam budaya Minang itu laki-laki tidurnya di surau ya, Prof ya? Waktu dulu ya kecil-kecil itu kita di surau. Jadi mulai umur berapa Profesor? Saya sampai kelas 4. Kemudian kembali ke Padang Panjang. Ya, kelas 4 SD. Ya, tinggal di Padang Ganting sampai kelas 4 SD, kelas kemudian 4 SD, kemudian kembali ke Padang Panjang. Itu setelah PRRI. Di kota, ya. Setelah pembentukan PRRI selesai, kembali lagi ke gitu. Padang Panjang. Jadi Prof, mungkin Profesor teringat nggak nasihat-nasihat baik guru ngajinya maupun orang tua gitu. Kalau orang Minang itu kan biasanya dalam merantau itu kan sering diberikan nasihat. Iya. Kalau dari ayah, dia menjelaskan bahwa kita itu harus istilahnya bahasa Minangnya manontu, itu bahasa Padang Ganting. Ya. Manontu. Artinya apa tuh, Prof? Artinya kalau kita bekerja itu jelas bagaimana mengerjakan yang ini, ada urutan-urutannya. Mengerjakan misalnya untuk menyapu sajalah misal halaman. Harus ada urutannya dari mana dimulai, harus sampai bersih. Jadi betul-betul sesuai dengan urutan atau bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi dalam melaksanakan sesuatu itu harus terencana ya, Prof ya. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, terus kemudian setelah sekolah di Padang Panjang, kemudian kan Profesor di Padang Panjang sampai tahun berapa itu? Saya di Padang Panjang sampai SMA. Jadi kembali kelas 4 SR, kemudian SMP, SMA Padang Panjang. Setelah itu tahun 79 saya melanjutkan bukan 79. 69 saya melanjutkan pendidikan di jurusan farmasi waktu itu. Jurusan farmasi FIPIA, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, Universitas Andalas di Air Tawar. Oh, FIPIA namanya. Situ, di FIPIA. Terus kemudian setelah lulus dari S1? Setelah lulus S1 saya mengambil program apoteker. Setelah apoteker itu saya langsung diangkat jadi dosen di UNAN. Dan tahun 81 sampai 83 mengambil pendidikan S2 di ITB. Di ITB mengambil farmasi juga? Oh iya, farmasi juga. Di program magister di ITB. Terus kemudian pendidikan S3-nya, Prof? Kembali ke sini, ke UNAN dulu, mengajar. Akhir tahun 85, kita dapat beasiswa Bank Dunia waktu itu. Bank Dunia, saya sekolah di Perancis. Pertama di Perancis tersebut di kota Nancy. Nancy tidak jauh dari Jerman, belajar bahasa sekitar 9 bulan lah. 9 bulan belajar bahasa, karena kalau bahasa Perancis kan lumayan sulit. Oh, berarti kalau kuliah di Perancis harus belajar bahasa Perancis, harus bisa bahasa Perancis? Iya, bahasa Perancis. Sebelum berangkat disuruh juga belajar 2 bulan. Tapi 2 bulan kan belum tahu kita. Waktu pertama sampai di sana kan musim dingin lagi. Ya. Musim dingin kita berangkat dengan pesawat sampai ke Belanda, sampai di Perancis pakai sebo. Orang-orang dia lihat ini teroris atau apa. Kami ada berenam itu. Dari Indonesia? Iya, seperti itu. Dan pagi-pagi kita di restoran Perancis dikasih minum. Dia tanya kan, mau minum apa? Yang teringat bagi saya, Teole. Apalah teole katanya kan? Iya. Ternyata
teh ole itu adalah teh susu. Jadi teh Teh. ole, AU itu baca O kan. Heeh, Le itu LAIT, light, apanya, heeh. di tulisannya baca le. Ternyata teh susu. Ya kita ngangguk-ngangguk aja lah. Setelah datang baru ngerti. Shock culture pertama waktu Iya, datang ke Perancis. iya. Kita katakan saja oui gitu. Kita kan Mm-mm. oui itu yes. Iya. Alah. Terus kemudian ada nggak shock culture kedua mungkin tentang makanan waktu tinggal di Perancis, Prof? Benar, makanannya tentu. Jadi begini, ketika kita kursus di Jakarta 2 bulan. Sebagai penutup kursus, kita dibawa ke restoran Perancis yang ada di Jakarta. Diberilah makanan Perancis. Oh, ini yang paling enak. Sedangkan kita aja hampir ini enggak enak sama sekali. Mungkin apalah. Apa yang diberikannya? Udang mentah pakai mayones. Iya. Enggak terbiasa kan? Nah, tapi tentu kita makan juga. Kalau menurut mereka itu paling enak itu katanya. Jadi porsi gimana, Prof? Orang Indonesia ini kan porsinya gede Iya, kalau iya, makan, iya, Prof. iya. Nah, ini ada kendala nggak? Sehingga pada waktu kita ke sana, kan makan di resto namanya, restoran mahasiswa ya. Di restoran mahasiswa, awal-awal itu, ini sekitar sampai 1 bulan, harus membawa sambalado, sambal ke restoran itu. Orang mahasiswa lain itu lihat-lihat apa yang dibawanya oleh mahasiswa Terus asing sambal ini. itu membuat sendiri? Iya, kita buat di asrama, kemudian kita bawa untuk makan siang. Dengan menggunakan nasi Iya. juga atau? Enggak, nasinya kan sudah ada itu. Mm-mm. Kita bawa saja di dalam botol. Jadi gini, mungkin ada istilahnya sebagai orang Minang itu kan sebetulnya filosofinya kan biasa merantau nih, Prof. Iya. Apakah itu juga salah satu yang menguntungkan bahwa pelajaran merantau itu pada waktu Profesor merantau ke Perancis? Maksudnya sudah siap mental untuk merantau ke Perancis atau gimana, Prof? Oh iya, kita siap saja. Pokoknya saya waktu itu saya Ada ketakutan nggak? Ada berenam. ketakutan? Enggak juga. Begini, yang tekad ya. Tekad kami dulu, sekurang-kurangnya kita ke Perancis sudah dipegang saja Menara Eiffel, udahlah. Kalau disuruh pulangnya kita pulang. Nah itulah paling Tekadnya. kurang Iya. tekadnya itu. Tapi ternyata saya sampai 6 tahun di sana. Alhamdulillah sampai 6 tahun, Prof. 6 tahun. Di Perancis berarti kan Iya. tidak hanya memegang Menara Eiffel gitu loh, Iya. tetapi juga lebih dari itu. Iya. Sebagai orang Minang yang memang budayanya merantau, Prof, shock culture mungkin memang banyak terjadi. Bagaimana Profesor menyesuaikan gitu lah? Apakah memang ada petatah petiti ataupun nasihat Minang yang pasti ada kerinduan pulang kampung kan tidak? Atau setiap tahun pulang kampung bisa pulang kampung, Prof? Atau memang harus menahan hati? Tidak ada. Karena begini, saya kan ada keluarga. Setelah selesai bahasa, kemudian saya mengambil program S2 lagi, disuruh lagi mengambil program S2 walaupun berarti S2 2 kali di ITB. Di Indonesia sudah, di Perancis sudah supaya lebih lancar bahasa Perancis katanya. Setelah itu saya bawa keluarga dengan 2 anak, istri dan 2 anak. Saya sekolahnya di Perancis. Ya, jadi saya tidak pernah pulang ke Indonesia sampai selesai. Karena sudah bawa keluarga tuh. Jadi sampai selesai nggak pernah pulang ke Indonesia? Enggak, sampai berangkat kemudian selesai baru pulang. Iya. Jadi pengalaman yang luar biasa sebetulnya, Prof, kalau misalnya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi, apalagi mereka kan punya musim yang berbeda dengan kita yang biasa di tropis gitu loh. Jadi mungkin pernah ada pengalaman ataupun resep-resep, Prof, yang bisa dibagikan ke teman-teman sahabat budaya di seluruh Nusantara. Apa sebetulnya yang harus disiapkan kalau kita harus sekolah di luar negeri? Terutama negara yang 4 musim yang ada musim dinginnya tuh, Prof. Ya, tentu saja kita harus mempelajari juga sebelumnya seperti apa budaya mereka. Nah, kalau musim itu kita menyesuaikan saja. Ya, kalau sudah memang waktu itu kami datangkan pada musim dingin, bulan Desember. Kita carilah baju dingin, itu pengalaman juga. Di Pasar Ular
di Jakarta Utara Oh, itu kan sebelum ada berangkat pasar ya. rompengan itu. Iya, pasang. Kita belilah baju dingin, baju-baju tebal itu. Iya. Dah, kita pasanglah waktu pergi ke kampus. Ternyata ada orang lain lihat-lihat kami. Ternyata ada teman ini yang terbeli Iya. baju dinginnya untuk cewek gitu. Kita nggak tahu ini baju dingin untuk cowok atau cewek ini. Setelah lama-lama dilihat, oh ternyata inilah yang diperhatikan aja terus. Oh, jadi Nggak tahu itu. ada, iya betul. Jadi ada baju, model baju yang khusus perempuan dan khusus laki-laki. Dan Iya. ternyata karena kita memang tidak pada budaya menggunakan jaket dingin ya, akhirnya kita nggak tahu Nggak tahu itu. ternyata kalau itu untuk perempuan. Ya. Yang agak juga dulu bermasalah ini, ketika musim panas. Kebetulan musim panasnya matahari itu terbenam sudah hampir jam 10 atau jam 11. Dan itu juga bulan puasa. Bayangkan kita Sahurnya sekitar jam 2, jam 3, karena paginya juga cepat. Sedangkan kita berbukanya sekitar jam 10 malam. Gitu. 10 malam. Aduh. Ya sebenarnya dijalani aja. Iya, ada juga aliran teman-teman. Kita kan di Indonesia, jadi disesuaikan sajalah jamnya Indonesia. Jadi nggak banyak yang seperti itu. Jadi itulah konsep adaptasi mahasiswa menghadapi lingkungan alam yang berbeda gitu. Biasa puasa 12 jam, rupa-rupanya di sana bisa lebih dari 18 jam. Prof, meskipun profesor sering berkutat dalam penelitian, sahabat budaya di seluruh Nusantara, Profesor Amri ini sering melakukan penelitian baik di dalam maupun di luar negeri terkait dengan pengobatan tradisional maupun potensi-potensi tanaman di Indonesia yang sering sekali beliau lakukan. Tetapi di sela-sela rutinitas beliau, pasti beliau punya hobi. Nah, hobi ini biasanya sesuatu yang menyenangkan, Prof. Ya. Profesor hobinya apa? Hobi kalau olahraga saya tenis meja. Ya. Tapi hobi yang saya tekuni sekarang ini adalah koleksi parfum. Koleksi parfum? Ya. Kenapa tertarik dengan parfum, Bro? Ada kaitannya nggak dengan pendidikan atau keahlian profesor sering keluar masuk penelitian di dalam dan luar negeri terkait dengan botani ini? Begini, kalau untuk parfum saya kira Prancis. Ya, karena saya sekolah di Prancis kan. Kiblat parfum itu di Prancis. Pada tahun 1989 itu. Waktu itu ada bazar tentang parfum-parfum miniatur di Kota Toulouse. Saya dulu S3-nya di Toulouse, S2-nya di Montpellier. Ada bazar yang diadakan oleh namanya Perkumpulan Pencinta Parfum. Bahasa Prancisnya Les Amis du Parfum. Les Amis du Parfum. Les Amis du Parfum. Jadi parfum itu aslinya kalau orang Prancis bilang parfum. Parfum. Les Amis jadi teman-teman pencinta parfum. Mereka lakukan bazar jual jenis-jenis parfum miniatur dan botolnya itu bagus-bagus sekali. Ya, karena itu saya tertarik. Saya belilah 4 biji saja. Iya. 4. Kemudian ansur-ansur. Mungkin ada sebelum saya pulang saya sudah punya koleksi sekitar 50. Ya. 50 botol. Bawa ke sini, setelah itu ditambah terus, mau saya jalan kemana, kelihatan parfum yang belum ada, saya beli, kumpulkan. Dan yang pertama sekali pameran adalah di museum. Museum Aditya Warman Padang. Koleksi profesor sudah pernah dipamerkan? Pernah di koleksi di sana, selama sekitar 3 bulan. Karena di situ kan bisa pamerannya agak lama. Iya. Kemudian kita adakan lagi, saya tambah koleksi yang namanya hobi ya. Pameran kedua kita adakan Pekan Aroma dan Parfum di Unan. Waktu itu saya masih di Unan. Dan yang ketiga masih di Unan, baru 2 tahun yang lampau. Setelah pindah ke Baitur Rahmah, saya ingin sebetulnya museum parfum kan, saya ingin buat. Iya. Pertama di Sawalunto dulu itu. Kenapa di Sawalunto, Bro? Karena di Sawalunto itu mau dijadikan istilah dalam tanda kutip kota 1000 museum. Pada waktu itu Sawalunto sudah punya 7 museum. Ditambah dengan parfum. Yeah. Tapi tidak jadi karena tempat rencananya museum itu dijadikan mes. Ya udahlah. Kemudian baru ke sini. Sekarang koleksi itu sekitar lebih kurang 2000.
Koleksi parfum Profesor Ya, sekitar 2.000. ya sekitar 2.000. Dan tidak hanya parfum, kita buat museum. Jadi tidak museum parfum namanya, tapi museum aroma. Apa saja yang ada di dalam museum aroma adalah parfum dan rempah. Nah, kembali ke rempah tadi. Jadi di sana kita pamerkan semua rempah yang ada di Nusantara, termasuk kopi, teh, dan coklat. Dan juga resep rendang. Jadi rendang itu bumbunya apa saja. Nah, secara bertahap museum akan kita isi dengan itu. Jadi aroma itu tidak hanya aroma dari parfum, tetapi aroma dari makanan itu kan juga. Jadi makanan itu kan juga sumber aroma ya, Prof ya? Iya, kita ingin makan, selera kita itu akan meningkat karena aromanya. Coba kalau kita flu, udah aromanya tidak ada lagi, selera makan udah turun. Iya, kita tertarik dengan lawan jenis kita juga kadang-kadang dari parfumnya, Bro. Benar. Ya, ada. Jadi kita harus selalu berwangi-wangi, Bro. Iya. Jadi kenapa Profesor kok bisa tertarik? Sebetulnya suka dengan wanginya atau suka dengan botolnya, Bro? Suka dengan botolnya. Suka dengan botolnya? Ya, karena itu karya seni. Ya. Oh, jadi Profesor memandang bahwa botol parfum adalah sebuah karya seni. Betul itu. Menghargai karya seni itu wajib hukumnya. Ya, untuk mendesainnya, aduh, itu lama. Memikirkan isinya pun juga. Jadi sebetulnya begini, Prof, ada banyak tumbuhan yang dimiliki di Indonesia yang katanya nih menjadi bahan utama parfum di Perancis. Ah ya benar. Benar itu, Prof? Ya. Contohnya nilam. Minyak nilam. Indonesia ini adalah penghasil utama nilam. Penghasil utama di dunia? Iya. Ekspornya terutama ke Prancis. Fungsi nilam di dalam parfum adalah untuk menahan aroma itu tidak cepat hilang. Jadi sebagai fiksatif namanya. Menahan bau. Iya. Karena parfum itu kan terbagi 3 bagian. Bagian atas atau kepala, bagian badan, dan bagian bawah. Yang bagian bawah itu untuk menahan bau. Ketika kita membuka botol parfum, akan bagian kepalanya terhirup. Ya, itu fraksi ringan, bagian yang ringan yang mudah menguap dulu. Sedangkan yang menyebabkan dia itu tahan. Bagian tengah dan bawahnya. Itu seperti itulah. Seperti itulah bagian parfum. Terus jadi nilam, penghasil nilam utama di Indonesia. Indonesia adalah penghasil nilam utama dunia. Iya. Tapi kita tidak punya industri parfum ya, Bro? Boleh dikatakan belum. Menurut sepengetahuan Profesor nih, industri parfum di Indonesia ini jelas sama sekali atau ada tetapi ya terbatas. Misalnya seperti Wardah, mereka juga memproduksi parfum, ada. Kemudian industri kosmetik, mereka juga memproduksi tapi parfum. Tidak semasif yang ada di Perancis ya, Bro? Oh, tidak. Itu contohnya saja ada parfum Christian Dior yang diluncurkan tahun berapa dulu, Poison namanya. Kalau bahasa Inggrisnya poison ya, racun. Oh, poison tuh. Poison atau poison. Iya. Ya, itu peluncuran pertama aja lebih $10 juta parfum. Oh iya, padahal bahan-bahannya itu banyak dari Indonesia ya? Iya. Yang dari Indonesia. Selain nilam apa lagi, Bro? Nilam, kemudian kenanga, akar wangi, kemudian juga ada dari sereh wangi. Iya. Dan itu semuanya banyak di Indonesia. Banyak. Profesor pernah penelitian membuat parfum sendiri enggak? Ada juga untuk iseng-iseng saja ada. Pernah meracik parfum sendiri? Iya, ada juga. Itu bahannya apa, Bro? Dari bunga atau dari kayu? Siri. Kan begini, bahan parfum itu di tanaman, kalau misalnya seperti cengkeh kan di bunga namanya. Ada yang di biji seperti pala. Kemudian ada yang dari kulit batang, dari kayu manis. Ada yang dari kayu bahannya. Contohnya seperti cendana. Ada yang dari akar, seperti akar wangi. Seperti itu. Jadi bahannya macam-macam. Kekayaan tumbuhan di Indonesia itu bisa dari batangnya, daunnya, bunganya, semua ada potensi untuk menjadi minyak siri. Dan itu menjadi, Prof,
kalau boleh tanya nih, sebetulnya kekayaan alam Prancis untuk menjadi bahan itu banyak di Indonesia atau di luar di Prancis sendiri sebetulnya? Di Prancis ada, di Prancis yang terkenal misalnya seperti bunga mawar, kemudian lavender, eh, ada juga yang lain, rosmarini. Iya, tapi kalau menurut Profesor, Indonesia jauh lebih banyak sebetulnya potensi untuk Oh iya, kalau bahan potensi parfum, ya. Prof. Kalau bahan untuk parfum kan datang dari seluruh dunia. Dan itu tidak hanya dari tumbuhan, juga dari hewan. Oh, ada hewan yang bisa dijadikan parfum? Iya. Hewan Dari apa, Prof? hewan contohnya dari musang pandan. Oh, musang pandan itu? Bisa diambil itu. Sekarang memang nggak boleh. Dari ada sejenis rusa Himalaya. Iya. Kemudian dari berang-berang namanya. Iya, berang-berang. Itu di Eropa. Dan dari ikan paus. Oh, ikan paus itu bisa ada sumber. Ya, ada muntahan ikan paus namanya. Amber ya, muntahan. Oh, amber itu dari iya, oh, amber. Iya. Amber. Saya pernah membeli parfum, salah satu unsurnya adalah amber gitu. Oh, jadi amber itu dari muntahan. Iya, tapi sekarang itu kan tidak boleh lagi dibunuh misalnya seperti kijang, musangnya musang dari Afrika ya. Kemudian berang-berang, industri parfum mereka dapat mensintesis, membuat aroma seperti yang dikeluarkan oleh hewan-hewan tadi. Oh, jadi secara kimia. Secara kimia. Itu bisa dibuat ya, Prof ya. Ya. Iya. Jadi wajarlah kalau Profesor mencintai parfum dan kolektor parfum karena secara ilmu beliau menguasai sekali gitu. Prof pernah punya pengalaman masa kecil nggak? Orang tua atau nenek-nenek dulu secara tradisional itu parfumnya dari apa ya, Prof ya? Membuat suasana lingkungan menjadi wangi itu dari mana, Bro? Setahu saya itu dari bunga rampai, ya. Bunga saya rampai. Ingat, ya, ibu saya kalau bunga rampai itu kita salah kaprah penggunaan bunga rampai. Ini menurut saya ya. Iya, iya. Ibu dulu bunga rampai itu ditebar di atas spray, di atas tempat tidur. Itu isinya bunga rampai itu apa? Ada pandan, ya, kenanga, bunga mawar, bunga melati, mungkin ada sedikit aroma minyak ikan duyung misalnya. Tujuannya untuk apa? Supaya tidur kita itu lelap. Berarti aromaterapi. Iya. Merelaksasi kita. Sehingga kita lebih enak tidurnya. Itu fungsi bunga rampai. Bunga rampai itu ditebar di atas spray. Tapi kita mungkin sedikit salah kaprah. Bunga rampai kan kita tebar di atas kuburan. Oke. Jadi sebetulnya kita punya warisan ya, Prof ya, bahwa untuk relaksasi kita tidur itu adalah memberikan wangi-wangian yang menenangkan tadi. Iya. Jadi, kalau untuk rambut, masih ingat saya ibu itu merendam akar wangi, usa namanya kalau bahasa Padang itu, di dalam minyak kelapa. Minyak kelapa, ya. Sehingga dia jadi harum kan. Minyak itu yang digunakan untuk memberi minyak rambut. Jadi sumber-sumber parfum secara tradisional itu sebetulnya dari zaman dulu kita sudah mengenal parfum ya, Prof ya. Hanya saja secara tradisional memang mungkin bisa ditebarkan untuk di atas spray. Tapi mungkin di tanaman-tanaman lain, di lingkungan lain, Prof, kita menanam apa gitu yang sumber-sumber pewangi di sekitaran rumah, Prof? Ya, contohnya yang seperti bunga culan. Iya, bunga culan. Harum. Itu biasanya ditanam di mana, Prof? Bunga culan di halaman. Ada yang sudah agak jarang sekarang saya temukan. Itu cempaka gondok namanya bahasa Padangnya. Ya. Bunga cempaka gondok. Dia bulat-bulat seperti telur. Itu cempaka telur. Cempaka bagus. Itu wangi, Prof? Wanginya itu sore sekitar agak bau-bau seperti salak. Oh, dan itu Profesor sudah jarang lihat? Saya sampai sekarang tidak temukan lagi. Dulu pernah ada di rumah saya di Padang Panjang, di halaman rumah ditanam. Sore-sore pasti saya ambil. Iya, jadi kalau kita kembali ke masa lalu itu kan sebetulnya Profesor dulu tinggal pasti kalau rumah di kampung itu kan halamannya luas, Prof. Di situ ditanam bunga-bungaan, ditanam segala sesuatu yang
mulai dari kebutuhan dapur hingga kebutuhan isi dalam rumah. Nah, biasanya kalau sore-sore itu kan kita sering bermain-main gitu. Bisa ceritain masa kecil Profesor waktu kecil itu bermain apa? Nah, seperti itu, Prof. Permainan kita kecil, ya istilahnya ada main sepak tekong, Bu. Sepak tekong. Ya, main sepak tekong itu ada kaleng susu, ya. Kemudian kita rame-rame bersembunyi, ya. Siapa yang kalah dia yang menjaga. Kemudian kita bersembunyi kan, malam itu biasanya, nah, agak 3-4 orang sembunyi di tempat lain. Yang kalah pertama tadi dia akan mencari kita, kan gitu, di mana kita bersembunyi. Kemudian dia mencari ke tempat sini, kita muncul dan menyepak kaleng tadi, kaleng susu, sepak jauh-jauh. Kemudian kita sembunyi lagi, mereka ambil. Main sepak tekong namanya itu. Iya. Ada juga main tapak lele yang pakai rotan kayu. Main sumpit-sumpitan, menyumpit burung pakai bambu. Ya. Oh, anak sekarang sudah nggak pernah lagi? Sumpitnya. Main ketapel ini sekarang masih ada juga lah. Dulu Profesor ada bandel-bandelnya nggak? Mungkin yang diketapel bukan buah-buahan. Iya. Itu namanya anak-anak. Iya. Itu ya, macam-macam. Jadi ada ketapel. Sebetulnya kalau menurut Profesor nih, permainan tradisional kita ini kan banyak. Dan anak-anak sekarang itu sudah jarang mengenal. Profesor merasakan nggak bahwa dari permainan tradisional itu sebetulnya kita dididik menjadi pribadi yang lebih dibanding anak-anak sekarang? Apa yang bisa Profesor petik dari permainan tradisional? Kalau di masa lalu itu tentu mungkin itu yang ada. Ada di sana kebersamaan dalam permainan, ada main-main itu. Tapi juga di situ mengajarkan ada pula kecerdikan, strategi gitu. Kan begitu. Ketika kita misalnya teman di sini, kita sembunyi, maka ketika dia lari ke sana, kita harus mengatur strategi bagaimana kita misalnya tidak ditangkap, kita sudah diketahui, mereka lagi. Itu kan sebetulnya masalah strategi kan seperti itu. Jadi, misalnya kita mau menyumpit burung, kan harus juga hati-hati juga kita mengendap-endap. Sabar, seperti itu. Jadi sebetulnya dengan permainan tradisional itu banyak mengajarkan hal-hal yang membuat kita dibandingkan dengan permainan sekarang ini gimana menurut Profesor? Ya sekarang karena zamannya juga sudah berubah, juga tidak akan mudah disuruh mereka mengikuti permainan-permainan lama itu. Ketika mungkin saya ceritakan sama cucu kita misalnya seperti ini dulu, mereka akan menjawab itu kan zaman kakek katanya kan. Mereka perbedaannya, tapi tentu kita mendidik mereka sesuai pula jadinya dengan zaman. Iya, kalau zaman dulu itu memang dengan permainan tradisional kreativitas kita semakin terasah ya Prof ya. Jadi mudah-mudahan nilai kreativitas, kebersamaan dan juga kesabaran dan nilai-nilai positif lainnya yang ada dalam permainan tradisional itu bisa tetap kita sampaikan ke generasi berikutnya. Prof, apa sebetulnya selaku ahli selaku ahli yang banyak berkutat dalam penelitian-penelitian terkait dengan pengobatan tradisional nih. Kami Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat ini kan salah satu tugasnya adalah melestarikan nilai budaya. Nah, harapan Profesor terhadap kekayaan warisan nenek moyang kita, terutama terkait dengan obat-obatan maupun pengetahuan tradisional terkait dengan kuliner yang ada kaitannya dengan rempah ini apa, Prof? Harapan Profesor terhadap generasi muda, Prof? Harapan saya tentu kekayaan warisan, kekayaan alam itu tidak punah. Itu harus diselamatkan secepatnya. Diselamatkan dengan melakukan inventarisasi, mendata, dan setelah itu melakukan penelitian yang akhirnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Arahnya seperti itu. Iya. Menurut saya. Profesor tadi menyebut segera. Iya. Segera berarti kondisi kita memang sedang genting. Memang harus segera kita lakukan ya Prof ya. Betul kalau menurut saya. Mengapa? Karena kita melihat hutan dan sebagainya ini kan sudah banyak dialihfungsikan. Sehingga kita banyak kehilangan plasma nutfah. Nah jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara juga harus peka terhadap hal ini. Karena jangan sampai warisan nenek moyang kita juga nanti kita hanya tinggal nama tapi tidak bisa melaksanakan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah bincang santai kami dengan Profesor Ahmdi Bahtiar, ahli pengobatan tradisional yang dimiliki Sumatera Barat. Mudah-mudahan pengalaman beliau menjadi peneliti maupun pengalaman-pengalaman hidup beliau bisa menginspirasi kita. Dan pesan beliau yang utama adalah mari kita jaga kekayaan warisan budaya kita dan kita lestarikan, kita kembangkan, jangan pernah sampai punah. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, Kabalai podcastnya BPNB sampai di sini dulu dan kita akan bertemu dalam episode yang lebih menarik lagi. Salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.